Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Lulu Bunda Alfarisi. Pertama-tama aku akan menghaluskan dulu labunya sebanyak 300 gram. Ini kita haluskan. Kemudian tambahkan 100 ml santan. Setelah labunya halus seperti ini, nah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan menyiapkan agar-agarnya, 2 bungkus agar-agar tanpa rasa. Kita masukkan semuanya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 900 ml santan dari 1 butir kelapa. Lalu ini kita aduk rata. Kemudian ini akan aku larutkan sebentar untuk melarutkan gulanya. Jadi ini tidak aku masak sampai mendidih ya, karena ini akan saya ambil 500 ml dulu. Lalu yang 500 ml ini kita sisihkan. Dan selanjutnya kita balik ke adonan yang di panci. Nah, ini kita masukkan labu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini kita masukkan semuanya. Dan setelah masuk, ini kita aduk rata labunya. Kemudian ini udah siap untuk kita masak. Masak dengan api sedang dan ini terus kita aduk-aduk. Karena ini ada santannya ya, rawan pecah, jadi harus kita aduk-aduk terus. Dan setelah mulai mendidih seperti ini, nah ini baru kita matikan dan terus diaduk-aduk agar tidak pecah. Nah, setelah uap panasnya hilang, di sini aku masukkan di wadah takar 500 ml. Setelah itu kita akan masukkan di loyang. Ini aku pakai ukuran 10 x 24 dan biarkan pudingnya ini sampai mengeras. Selanjutnya di sini aku akan masak lapisan yang warna putih. Ini yang 500 ml tadi ya. Ini kita masak sampai mendidih dan terus diaduk-aduk. Setelah mulai mendidih, di sini aku tambahkan setengah sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Lalu ini kita aduk sampai mengental dan mendidih. Kemudian ini bisa dimatikan kompornya. Setelah uap panasnya hilang, bisa langsung dituangkan di atas puding yang lapisan warna kuning tadi. Nah, kalau udah mengeras, ini kita tuangkan dikit demi sedikit pakai centong kayak gini ya teman-teman, biar nantinya lapisan kuningnya itu tidak jebol. Setelah lapisan putihnya ini terisi penuh, nah ini pudingnya kita sisihkan dulu dan biarkan padat dan juga mengeras. Dan setelah mengeras, ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Sebelumnya di sini aku sisir-sisir dulu pinggirannya biar lebih mudah kita keluarkan nanti. Dan di sini juga aku selipkan tusuk sate untuk memudahkan ketika dikeluarkan dari loyang nanti. Nah, ini dia teman-teman. Puding labu kuningnya udah siap kita potong-potong. Ini kita potong sesuai selera saja. Setelah pudingnya selesai dipotong, ini bisa langsung dipindahkan di piring saji. Nah, ini dia puding labu kuningnya sudah jadi. Ini seger banget, ini manis, gurih dan enak banget. Bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah ya. Selamat mencoba. Pertama, siapkan labu 250 gram yang telah dikukus dan haluskan sampai lembut. Setelah labunya halus, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan 130 gram gula pasir. Ini kita kocok telur dan gula sampai larut.
Setelah gulanya larut, selanjutnya kita akan masukkan labu yang telah kita haluskan. Nah, ini kita masukkan semuanya. Lalu ini labunya kita aduk, kita campur sampai merata. Setelah labunya merata, di sini saya masukkan 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk merata. Dan sudah merata, di sini saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini kita ayak dulu. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Ini kita ayak dulu. Setelah tepungnya masuk semua, ini bisa langsung kita aduk-aduk sampai merata. Nah, di sini aku tidak lagi menambahkan pewarna ya teman-teman. Jadi warna kuningnya ini alami dari labu kuning. Dan kemudian saya masukkan 9 sendok makan minyak goreng. Ini kita aduk sampai merata. Nah, karena ini terlalu berat, di sini saya akan ganti spatula biar lebih mudah dan lebih cepat tercampurnya. Dan ini adonannya udah merata ya. Sekarang di sini aku akan ambil sedikit adonan. Nah, ini adonan yang sedikit di sini akan saya beri pewarna hijau atau pasta pandan ya. Ini aku beri secukupnya aja. Nah, ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman suka bisa ditambahkan, jika tidak ya bisa di skip. Kemudian ini kita aduk rata. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kita akan siapkan loyang. Ini ukurannya 10x24 yang sudah aku olesi mentega, margarin. Lalu kita masukkan adonan yang warna kuning setengahnya dulu, kemudian ini kita ratakan. Lalu ini kita timpa dengan adonan warna hijau setengahnya dulu, dan ini kita ratakan lagi. Kemudian kita timpa lagi sisa adonan warna kuning sampai habis. Nah, jika udah masuk semuanya, kita akan timpa lagi sisa adonan warna hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita ratakan. Dan di sini aku putar-putar kayak gini ya teman-teman. Ini opsional aja ya. Nah, setelah selesai, ini adonannya udah bisa siap kita kukus. Dan sebelumnya aku udah panaskan kukusannya. Lalu kita kukus kuenya. Nah, ini pancinya udah mendidih ya. Kita masukkan. Kemudian ini kita kukus selama 40 menit. Dan setelah 40 menit, nah ini dia teman-teman. Ini aku tuh ngukusnya lebih dari 40 menit ya. Jadi hasilnya pecah, tapi ini masih bagus. Aromanya harum banget. Nah, ini udah hangat, kita sisir pinggirannya. Kemudian ini kuenya bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia teman-teman, tuh bagus banget. Tapi sayang ini patah ya pas aku balik karena bener-bener lembut. Pokoknya lembut banget, ini nggak seret sama sekali. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Langkah pertama, siapkan labu kuning sebanyak 400 gram yang sudah dikukus. Nah, sekarang kita haluskan. Setelah labunya halus, sekarang kita pindahkan di wadah yang lebih besar agar mudah ketika kita mengaduk nanti. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, dan 150 gram tepung beras. Kemudian ini kita aduk sampai merata. Lalu tambahkan 150 ml santan, masukkan dikit demi sedikit. Kalau adonannya sudah licin seperti ini santannya kita hentikan dan sekarang kita akan masukkan kelapa muda 400 gram. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, ini adonannya sudah jadi. Tekstur kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini udah siap untuk kita bungkus. Nah, di sini udah aku siapkan daun pisang yang sudah aku layukan dengan trik matahari ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan adonannya secukupnya aja atau disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini kita bungkus biasa aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita lipat lagi seperti ini. Nah, udah jadi. Bungkus lagi sisa adonannya sampai selesai. Dalam satu resep ini menghasilkan 24 bungkus dengan ukuran yang besar. Nah, ini udah siap kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah aku panaskan. Ini sekarang kita masukkan semuanya. Ini lemet labunya kita kukus selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini udah mateng dan ini kita matikan kompornya dan biarkan dulu suhu ruang. Dan setelah lemetnya ini udah suhu ruang, sekarang kita akan buka lemetnya. Kita lihat tuh, dia udah mulai padat dan ini enak banget ya teman-teman, manis, gurih dan lembut. Teman-teman wajib banget cobain karena ini cocok banget buat menu buka puasa. Oke, sampai sini dulu sedikit resep dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan-bahannya mari kita siapkan 250 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 800 ml santan kental dari 1 butir kelapa, 300 gram labu kuning, 30 gram coklat bubuk, dan ini ada susu bubuk, 200 gram gula pasir, vanili secukupnya, dan ini ada garam juga secukupnya saja. Nah, di sini labunya udah aku kukus, sekarang akan aku haluskan dulu.
Masukkan santan tadi secukupnya saja untuk mempermudah penghalusannya. Setelah labunya halus, sekarang kita akan pindahkan di wadah yang lebih besar. Lalu kita masukkan semua bahan tadi, tepung beras dan tepung tapioka. Tambahkan gula pasirnya. Nah, di sini tadi gula pasirnya takarannya 200 gram. Nah, untuk kemanisannya itu sedang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi. Nah, sekarang kita akan mengocokin blendernya. Ini kita bersihkan dulu, sayang banget kalau kita buang. Kita kocokin dengan santan. Nah, setelah bersih semuanya, ini langsung bisa kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan sisa santan tadi, ini kita masukkan semuanya. Lalu ini kita aduk sampai adonannya benar-benar merata dan tidak ada yang menggumpal. Dan ini adonannya sudah selesai kita aduk ya. Sekarang kita pastikan tidak ada yang menggumpal. Nah, di sini aku akan saring dulu. Setelah adonannya selesai kita saring, nah di sini adonannya akan kita takar. Dan di sini sudah menghasilkan adonnya itu sebanyak 1400 ml. Dan yang 400 ml ini akan saya beri warna coklat. Nah, di sini tuh coklatnya aku pakai coklat bubuknya 20 gram dan yang 10 gramnya itu coklat susu bubuk ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan dulu adonannya ke dalam coklat, kemudian ini kita aduk-aduk. Setelah itu nanti baru kita masukkan di adonan yang 400 ml tadi. Nah, ini adonannya udah siap untuk kita kukus. Sekarang kita akan siapkan loyang. Nah, di sini aku pakai loyang panjang dan ini kita oles dulu minyak. Untuk volumenya ini per loyangnya itu muatnya 1 liter. Dan untuk ukurannya saya nggak paham ya teman-teman. Nah, setelah ini kita oles minyak, sekarang kita akan membagi adonannya. Jadi di setiap mangkok ini adonannya yang warna putih atau warna kuning itu 200 gram dan yang di mangkok atau plastik itu sama ya teman-teman. Jadi yang atas nanti 1 gelas, yang tengahnya 1,5 gelas, dan yang atas 1 gelas. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita akan mengukusnya. Jadi sebelumnya kukusannya udah aku panaskan. Sekarang kita akan masak yang adonan warna kuning. Ini kita masukkan 1 sendok sayur dulu. Biar nanti matangnya itu lebih merata dan cepat. Jadi saya masukkan 1 sendok sayur. Nah, ini kita ratakan dulu. Setelah itu ini baru kita kukus selama 4-5 menit dengan api yang sedang ya. Nah, setelah kita kukus 5 menit, ini ya teman-teman, sekarang kita tuangkan lagi 1 sendok sayur lagi. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit sampai adonan yang warna kuning habis ya. Dan ini yang terakhir adonan kuning yang paling bawah ya teman-teman, ini kita kukus lagi. Nah, setelah adonan kuningnya ini matang,
Sekarang kita masukkan adonan yang warna coklat. Ini kita tuangkan 1 sendok sayur dulu, baru ini kita ratakan. Setelah itu ini kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit ini kita tuangkan lagi yang warna coklat. Ini udah yang terakhir ya teman-teman. Kita masukkan semua, baru ini kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah lapisan yang warna coklat ini mengeras, sekarang kita akan masukkan lapisan kuning yang ketiga. Nah, yang kita masukkan 1 sendok sayur lagi. Ini kita kukus sama seperti tadi 5 menit sampai adonannya mengeras. Dan setelah 5 menit kita masukkan lagi. Sama ya teman-teman, seperti yang pertama tadi. Dan ini udah yang terakhir ya teman-teman, kita masukkan semuanya dan ini kita kukus lagi selama 20 menit. Dan setelah kita kukus 20 menit, ini adonan kuenya udah matang. Nah, ini teman-teman jadinya tadi, adonan tadi itu jadinya 2 loyang. Dan ini udah aku dinginkan, udah aku diamkan tuh selama 4 jam. Nah, setelah dingin ini baru bisa kita keluarkan dari loyang. Ini kita sisir dulu pinggirannya agar mudah untuk keluarnya nanti. Sekarang kuenya kita keluarkan dari loyang. Nah, ini dia, jadi agak lengket ya. Entah ini padahal udah dikasih minyak, jadi masih ada sedikit yang rusak. Nah, ini langsung aja kita potong-potong. Ukurannya sesuai selera aja ya. Dan ini dia teman-teman, kuenya setelah dikeluarkan dari loyang ini jadinya 4 potong ya. Ini sebenarnya lapisannya itu cantik banget. Tapi karena tadi itu loyangnya memang agak miring, jadi bentuknya agak tinggi sebelah ya. Sebenarnya bukan loyangnya sih, jadi tempat kompornya itu agak miring, jadi kuenya agak miringan. Nah, sekarang kita potong. Nah, setelah kita potong ini udah siap untuk disajikan. Nah, ini cocok banget buat menu takjil. Nah, ini dia teman-teman, jadi ada yang aku potong pakai pisau yang bergerigi kayak gini ya teman-teman. Tuh warnanya cantik banget ya, lapisannya tuh cantik banget. Nih, ini pasti enak banget ya teman-teman. Nah, ini nanti kita cobain ya. Ini aku coba sobek aja ya teman-teman. Jadi sebelum aku ngedit ini udah aku cicip dulu, jadi ini kuenya enak banget. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.